Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses penting yang dilakukan organisasi untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Selamat menyaksikan! Perencanaan SDM merupakan proses strategis untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi secara efektif dan efisien. Proses ini meliputi analisis kebutuhan tenaga kerja, termasuk jumlah, kualitas, dan kompetensi. Proses perencanaan SDM ini juga termasuk evaluasi SDM yang sudah ada dan juga pengembangan karyawan yang sudah ada. Mengapa perencanaan SDM itu penting? Yang pertama itu karena perencanaan SDM membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang kedua, perencanaan SDM dapat meningkatkan daya saing, dan yang ketiga itu, perencanaan SDM dapat mengurangi risiko kegagalan organisasi. Perencanaan SDM perlu mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan demografis dan teknologi. Jadi, keberhasilan perencanaan SDM bergantung pada pemahaman kebutuhan organisasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Lalu, tantangan dalam perencanaan SDM yang pertama itu ketidakpastian pasar kerja seperti perubahan ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua, kekurangan tenaga terampil. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Dan yang kelima, perkembangan teknologi yang cepat. Selanjutnya, strategi dalam perencanaan SDM. Yang pertama itu ada pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan perencanaan SDM. Lalu yang kedua, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Yang keempat, menciptakan budaya kerja inklusif dan kolaboratif. Dan yang kelima, evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala. Lalu, apa saja manfaat dan tujuan dari perencanaan SDM? Yang pertama itu menyediakan dan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja organisasi. Jadi, perencanaan SDM ini memastikan jumlah dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan serta menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Lalu, menjamin keberlanjutan organisasi serta pengembangan potensi karyawan. Jadi, perencanaan SDM ini membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus mendukung pengembangan karir dan motivasi karyawan. Lalu yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Jadi, perencanaan SDM ini tuh membantu penggunaan sumber daya manusia secara optimal sehingga pekerjaan lebih efektif dan produktif. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perencanaan SDM. Yang pertama itu job analysis atau analisis jabatan. Langkah ini mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi dalam organisasi melalui analisis pekerjaan. Langkah kedua, forecasting demand atau peramalan kebutuhan SDM. Jadi, organisasi memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di masa depan dengan mempertimbangkan faktor internal seperti turnover, pensiun, dan promosi karyawan. Langkah ketiga, forecasting supply atau peramalan ketersediaan SDM. Langkah ini bertujuan menilai ketersediaan tenaga kerja dari sumber internal maupun eksternal termasuk keterampilan, pengalaman, dan potensi tenaga kerja yang tersedia. Langkah keempat, identifying gaps atau menetapkan kesenjangan SDM. Jadi, organisasi menganalisis perbedaan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan SDM untuk mengetahui kesenjangan yang perlu diatasi. Langkah terakhir, action plan atau menyusun rencana tindakan. Berdasarkan kesenjangan yang ditemukan, organisasi menyusun strategi seperti rekrutmen, pelatihan, atau redistribusi tenaga kerja agar kebutuhan SDM dapat terpenuhi sesuai tujuan organisasi. Demikian pembahasan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.